Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa syuhadal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmus surur wa yawmul mahfuz. Ahallallahu ta'ala minas lakum siyam wa harrama 'alaikum fihi ta'am. Ya sa'idal khatibu 'alal minbar ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala mu'amidid din واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزا وجندا وحسن الأحزاب وحده. لا إله إلا الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعده على بعده فخص بعد الزهور والأيام والليالي بمزايا وفرض عمائم يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى رساله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام بأنجاد البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بكل الطاعات. فقال تعالى في كتاب الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah, karena sampai saat ini kita masih mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia-Nya, yaitu tetap dapat menginjakkan kaki di atas buminya. Alhamdulillah, masih kita saat ini masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam
yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa yang melibatkan dari peradaban kehidupan di permukaan dunia ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah. Manakala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya, yaitu Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih, yang mana peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ra'a fil manami anni adhabuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, tatkala anak itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim kemudian berkata, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail pun menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Dari sejarah ini, umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya adalah bentuk keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridho Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna Allaha la yuqbalu minna amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghiya bihi wajhu. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkorban kita harus ikhlas, siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain. Yang hakikatnya perlu kita perhatikan bahwa semuanya adalah milik Allah. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punyai. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, manakala saat ini kita masih belum bisa membeli hewan kurban, maka kita kurbankan daripada sifat kehewanan atau sifat jelek yang masih ada pada diri kita, dan kita bisa berkorban dengan tenaga kita, pikiran kita untuk kemaslahatan orang banyak. Hikmah dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang mana Ismail yang saat itu masih kecil patuh tunduk kepada orang tuanya manakala dirinya hendak disembelih oleh ayahnya. Nabi Allah Ismail alaihissalam sebagai wujud tunduknya atas perintah Allah dan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang bagi kita, manakala orang tua kita juga banyak berkorban untuk anak-anaknya, baik tenaga, pikiran, harta, sehingga kita bisa seperti ini. Saat ini kita mendapatkan daripada kemuliaan, maka sepatutnya saat ini kita berkorban untuk kedua orang tua kita dengan senantiasa berbakti, memenuhi kebutuhan dan menyenangkan mereka berdua, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Anisqudli wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu.
yang mana menurut Imam Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang menjalankan sholat lima waktu dan dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang setelah melaksanakan sholat lima waktu dia selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka dia telah dikatakan bersyukur kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kita bagaimana pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Tuhanmu dan jangan sekali-kali sekutukan dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menyembah Allah dan langsung memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang mana maaf di zaman ini sekarang kita sudah jarang menemui anak yang berbakti nurut kepada orang tuanya. Anak sekarang lebih nurut kepada temannya daripada kedua orang tuanya. Mereka lebih siap memenuhi kebutuhan daripada temannya, daripada kebutuhan hajat daripada orang tuanya. Sudah kita lihat di media bagaimana seorang anak rela tega memenjarakan ibunya gara-gara mengambil barang yang ada di rumahnya. Bahkan terakhir kemarin kita melihat bagaimana ada anak 5 yang tidak mampu untuk merawat seorang ibunya sampai dia dimasukkan ke dalam panti jompo. Wallahi, anak yang semacam ini dia tidak akan senang hidupnya di dunia maupun di akhiratnya, dan dia tidak akan bisa mencium daripada bau surga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, silakan kalian banyak sujud untuk sholat sampai kepala kalian pecah. Silakan kalian berbanyak puasa sampai tubuh kalian kurus kering. Di sisi lain, manakala kalian berani kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua kalian, wallahi tidak akan bisa mencium daripada bau surga. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada seorang sahabat yang bernama Al-Qamah, yang mana dia ahli ibadah. Dia pergunakan untuk berpuasa, malam hari dia pergunakan untuk qiyamul lail, akan tetapi akhir hidupnya dia sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Manakala dia di dalam sakaratul maut ditalkini oleh sahabat, ya Al-Qamah, qul la ilaha illallah, maka Al-Qamah diam, bibirnya tidak bisa bergerak untuk mengucapkannya. Sampai beberapa kali dia ditalkini, dia tetap tidak bisa mengucapkannya. Maka para sahabat pun datang mendatangi kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW menceritakan daripada hal tersebut. Maka Nabi pun menanyakan, apakah Al-Qamah saat ini masih memiliki orang tua? Maka dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, ada. Al-Qamah memiliki seorang ibu yang tinggal di ujung kota Madinah. Maka Nabi pun memerintahkan untuk mendatangkan ibunya untuk dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Manakala ibu Al-Qamah sudah berada di depan Rasulullah, Nabi pun bertanya kepada ibu Al-Qamah, ya Ummah, apakah Al-Qamah anakmu? Maka ibunya pun menjawab, ya Rasulullah, apakah kamu ada masalah dengan anakmu Al-Qamah? Maka ibunya pun menjawab, ya Rasulullah, saya ada masalah dengan Al-Qamah. Saya marah dengan Al-Qamah karena dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Manakala saya ada hajat tidak langsung dituruti, tetapi ketika istrinya, keluarganya yang minta, dia langsung menurutinya. Maka saya marah dengan Al-Qamah, saya tidak ridho dengan Al-Qamah anakku. Maka Nabi pun bertanya kepada ibunya Al-Qamah, apakah kamu sampai saat ini, yang mana saat ini Al-Qamah dalam keadaan sakaratul maut, kamu tetap tidak mau memaafkan anakmu? Maka ibunya pun menjawab, saya tidak mau memaafkan anakku karena sudah saya marah dan saya sakit hati kepadanya. Maka Nabi Muhammad pun memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan daripada kayu Abu Bakar. Melihat hal tersebut, ibu Al-Qamah pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar ini? Maka Nabi pun mengatakan bahwa kayu bakar ini akan aku gunakan untuk membakar Al-Qamah. Lebih baik dia dibakar di dunia daripada dibakar di akhirat, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut, lalu seorang ibu dia pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Bagaimana saya rela melihat anakku yang aku kandung selama 9 bulan, aku susui selama 2 tahun, aku asuh dia sampai dewasa, dihidup, dia dibakar hidup-hidup di depan mataku. Ya Rasulullah, ishadu, saksikanlah, aku telah memaafkan anakku Alqamah. Aku ridho dengan anakku Alqamah. Maka setelah ibu Alqamah memaafkan dan meridhoi, maka Alqamah anaknya pun dibalik dinding daripada kamarnya terdengar suara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah seorang sahabat berkumpul dengan Nabi Muhammad, ahli ibadah, hampir dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah gara-gara membuat sakit ibunya. Maka setelah selesai proses pemakaman Alqamah, Nabi Muhammad pun bersabda di hadapan para sahabat, "Man fadala jauzatu ala ummi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu sarfan wa la adlan." Barang siapa yang lebih mementingkan mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, daripada malaikat dan seluruh manusia, dan tidak diterima ibadah wajibnya ataupun ibadah sunnahnya. Akan tetapi apabila kita senantiasa berbakti, membuat ridho kedua orang tua, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di Yaman satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW gara-gara dia menjaga berbakti kepada ibunya yang sudah tua. Suatu hari Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ibunya mengatakan kepadanya, "Ya Uwais anakku, aku senang kamu bertemu dengan Nabi Muhammad, aku senang kamu berjuang dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi saat ini aku sudah tua, aku tidak bisa berbuat apapun kalau tidak ada yang bisa membantu." Maka Uwais pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi meskipun Uwais tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad tahu tentang keutamaan Uwais Al-Qarni, sampai-sampai Nabi Muhammad pun berwasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, manakala jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kirim salam dan mintakan doa untuk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kemuliaan seseorang anak yang mana dia berbakti kepada orang tuanya. Dia akan dimuliakan Allah, dimuliakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, ada seorang pemuda, dia berangkat dari Yaman untuk melaksanakan ibadah haji di kota Makkah dengan selalu menggendong ibunya yang sudah tua. Sesampainya di kota Makkah, dia melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melakukan semua ritual ibadah haji dengan senantiasa menggendong ibunya. Bagaimana payahnya pemuda tersebut? Bagaimana payah dan sulitnya pemuda tersebut manakala bertemu Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia mengatakan keadaan dirinya yang mana dia datang dari Yaman dengan menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia pun mengatakan, apakah saya yang sudah lakukan tersebut sudah dikatakan membalas jasa ibuku? Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, apa yang kamu lakukan sudah baik, akan tetapi kamu belum bisa membalas jasa ibumu. Apa yang kamu lakukan saat ini belum bisa membalas satu tetes darah yang keluar dari rahim ibumu di saat melahirkanmu. Belum bisa membalas satu jeritan, satu rintisan di saat dia melahirkanmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bayangkan wajah ibu kita. Berapa kali ibu kita menangis, berapa kali ibu kita menjerit, berapa kali ibu merasakan kesakitan di saat mengandung dan melahirkan kita. Wajahnya selalu tersenyum meskipun dalam keadaan sakit. Wajahnya selalu mendoakan anak-anaknya untuk kesuksesan kita saat ini. Mari kita bayangkan wajah bapak kita yang saat ini sudah tua, tangan yang mereka sudah lemah, yang dulu yang kuat bekerja untuk membiayai kita. Mereka orang-orang yang kuat, mereka yang telah berusaha banyak dalam kehidupan kita. Mereka yang menyebabkan kebahagiaan kita saat ini. Mereka senantiasa mendoakan kita,
mereka tarik tulang, bahkan mungkin sampai berhutang untuk membiayai kita saat ini. Berapa banyak kita saat ini sudah merasakan kehidupan yang bahagia, rumah enak, mobil nyaman, ibadah kita tenang. Itu semua berkat perjuangan daripada orang tua kita. Manakala kita bisa menyenangkan orang tua kita, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Manakala kita mendapatkan keridhaan orang tua kita, berarti kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau ada kesempatan, datangi mereka, datangi makam mereka, doakan mereka. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah tahu yang artinya pansenannya seorang di dalam kubur adalah manakala kalau didatangi oleh orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Tidak ada yang dicintai oleh orang tua selain anak dan cucunya. Anak yang datang ke makam orang tuanya akan menjadi kesenangannya orang tuanya di dalam kuburnya. Dan jangan sekali-kali memutuskan untuk mendoakan orang tua kita yang baik, yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza taraqa al-abdu du'a li walidayhi inqata'a rizquhu." Apabila seseorang anak tidak lagi mendoakan orang tuanya, pasti akan diputus daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita doakan orang tua kita saat ini yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan umur panjang dan keadaan sehat walafiat. Orang tua yang kita sudah meninggal dunia mendapatkan pengampunan dari Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, kuburkan kuburnya dijadikan rodong di dalam jinnah, taman daripada taman surga, dan kita semua senantiasa diberikan umur panjang dan keadaan sehat walafiat, dibagi istiqomah. Kita semuanya dijadikan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang mereka berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Semoga usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Belum bisa membalas jasa ibumu. Apa yang kamu lakukan saat ini belum bisa membalas satu tetes darah yang keluar dari rahim ibumu di saat melahirkanmu. Belum bisa membalas satu jeritan, satu rintisan di saat dia melahirkanmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bayangkan wajah ibu kita. Berapa kali ibu kita menangis, berapa kali ibu kita menjerit, berapa kali ibu merasakan kesakitan di saat mengandung dan melahirkan kita. Wajahnya selalu tersenyum meskipun dalam keadaan sakit. Wajahnya selalu mendoakan anak-anaknya untuk kesuksesan kita saat ini. Mari kita bayangkan wajah bapak kita yang saat ini sudah tua. Wa'ibadihi mawa'idi izani wa inami wa'ada alaina bihadil ayyam awa'id walidiyatihi wa ikrami. Ahmadu subhanahu wa ta'ala على جزيل إفطاره وإمداده وأشكر على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزحاله. اللهم صل وسلم وبارك على هذه النبي الكريم ورسول العظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا حضره الجسير ببلاد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا.
وأما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بحق البدائل لنفسه وثناء الملائكة بكفره وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أبننا ورسولك والملائكة المقربين وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والتابعين وذلك له بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين أعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحذر من حارب المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن أن بلد إندونيسيا خاصة وسائر البلد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله